Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal menyita penggilingan padi yang dinilai nakal dan merugikan rakyat. Dirinya menerima berbagai laporan soal adanya penggilingan yang bandel. Negara memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengambil alih penggilingan padi yang tak mau mematuhi aturan. Prabowo mengaku telah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan seluruh Hakim Agung sepakat bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan pasal yang mengatur penguasaan negara atas sektor-sektor strategis tidak perlu ditafsirkan lagi. Penggilingan padi dianggap masuk dalam cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Prabowo mengaku mendapat laporan satu penggilingan padi mendapat untung hingga 2 triliun rupiah per bulan. Waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu. Lo mentang-mentang besar, lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan. Sinergi Kadin Indonesia dengan pemerintah ini bisa berdampak signifikan pada program-program yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan swasembada pangan. Kadin memastikan anggotanya siap bergerak hingga pelosok daerah. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, dukungan Kadin Indonesia ini bukan semata ditujukan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian atau swasembada pangan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan hingga kabupaten dan kota. Kadin bisa bekerja sama dengan Kemenko Pangan dan jajarannya agar supaya bisa menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan kabupaten kota. Karena tanpa ketahanan pangan, susah ada ketahanan ekonomi dan susah ada ketahanan nasional. Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap sinergi Kadin Indonesia dengan pemerintah ini akan memberikan dampak signifikan menuju swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin swasembada pangan dalam artian luas secepat-cepatnya, baik itu karbohidrat maupun protein, ya, swasembada energi itu, kemudian hilirisasi. Jadi banyak sekali PR kita yang ingin kita kerjakan. Keterlibatan sektor swasta dalam bidang pangan merupakan bentuk komitmen dan transformasi peran Kadin Indonesia untuk mendorong pembangunan yang lebih menyentuh sektor strategis rakyat. Dari Jakarta, Aulina Yasha, Laksana, IDX Channel. Pemerintah memastikan batas ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% sudah bersifat final dan dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat 1 Agustus 2025. Kesepakatan tarif akan berlaku bila mana joint statement atau kesepakatan bersama tersebut diumumkan lebih lanjut oleh Donald Trump. Pemerintah memastikan batas ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% sudah bersifat final dan mengikat, serta dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat 1 Agustus 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, kesepakatan tarif akan berlaku bila mana joint statement atau kesepakatan bersama tersebut diumumkan lebih lanjut oleh Donald Trump. Erlangga memastikan tarif yang berlaku nantinya selagi menunggu joint statement diumumkan, yakni tarif dasar sebesar 10% dan tarif Most Favored Nation atau MFN. Agustus. Jadi tentunya yang 1 Agustus adalah mereka yang kemarin dikirim surat.
Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, Cina, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah, ini akan ditentukan kemudian menunggu joint statement dan pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku adalah tarif yang 10%. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia pada 15 Juli lalu. Berdasarkan kesepakatan lisan dengan Presiden Prabowo, Amerika akan mengenakan tarif 19% terhadap impor barang-barang dari Indonesia. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pengamat ekonomi menghimbau pemerintah Indonesia agar berhati-hati dalam menyikapi hasil negosiasi penurunan tarif impor dari Amerika Serikat. Meski kebijakan tersebut dinilai positif untuk meningkatkan ekspor nasional, namun ada potensi dampak jangka panjang terhadap hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat atau dengan mitra negara lainnya. Peneliti Pusat Industri dan Perdagangan dan Investasi Indef, Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan penurunan tarif dari Amerika Serikat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kerjasama perdagangan. Jika Indonesia dianggap memberikan referensi khusus pada satu negara, maka hal ini bisa memicu respon dari negara lain untuk menuntut kesepakatan dagang serupa. Pemerintah perlu memastikan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat tetap selaras dengan prinsip perdagangan multilateral dan tidak bertentangan dengan komitmen dalam organisasi seperti WTO atau ASEAN. Pemerintah juga diingatkan untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi lanjutan, termasuk memastikan bahwa keuntungan dari kesepakatan tarif tidak hanya jangka pendek. Tiba-tiba diperbolehkan nyelonong masuk impor utuh gitu kan tanpa tarif. Nah, apa kabar nanti bagi produsen-produsen merek lain gitu dari Jepang, dari Korea, dia udah capek-capek bikin pabrik. Nanti mereka kecewa. Kalau kecewa nggak mau lagi invest di kita. Kalau nggak mau lagi invest di kita kan ke depannya kita juga yang rugi kan gitu. Demi cuma itu tadi menuruti kemauan Amerika Serikat. Nah, jadi harus ya tegas ya menurut Amerika Serikat. Jadi bagaimana win-win solutionnya gitu ya. Keinformasi lainnya pemirsa, komitmen dalam penyerapan Environmental, Social and Governance atau ESG secara berkelanjutan berhasil membawa PT Pertamina International Shipping menyabet penghargaan dalam anugerah IDX Channel ESG 2025. Melalui penghargaan ini, perusahaan semakin yakin dampak penerapan ESG cukup baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Pertamina International Shipping berhasil meraih penghargaan kategori utama sektor transportasi dan logistik dalam ajang IDX Channel ESG Award 2025. Diterima langsung oleh Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping Eka Suhendra. Keberhasilan ini berkat langkah terukur dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance secara berkelanjutan. Usai menerima penghargaan, Eka Suhendra menegaskan selain memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan minyak dan gas nasional, pihaknya secara serius menerapkan ESG dalam menjaga kelestarian lingkungan, membangun lingkungan kerja yang sehat dan inklusif, serta penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan regulasi nasional dan internasional. Di mana melalui teknologi Green Ship, kapal-kapal PIS dirancang dengan spesifikasi khusus yang ramah lingkungan, seperti penggunaan sistem pengolahan air balas atau alas water treatment system dan instalasi scrubber untuk mengelola limbah kapal sehingga mengurangi dampak ekologis saat bersandar. Dari sisi ESG ya, pertama environment, kita juga terus menjaga kelestarian, mulai dari ikut serta dalam carbon reduction gitu ya, kemudian juga menjaga ekosistem laut, kemudian juga kita ikut ke dalam pelestarian pantai yang ada di Indonesia gitu ya. Kita pastikan semua kapal-kapal kita tidak memberikan impact atau polusi yang mungkin dihasilkan oleh kapal selama ini. Kita berusaha itu untuk dijaga. Di samping itu, Pertamina International Shipping juga menerapkan alternatif fuels yang diaplikasikan melalui teknologi dual fuel yang memungkinkan konversi bahan bakar hijau dalam meningkatkan efisiensi konsumsi untuk armada logistik yang dimiliki.
Sementara itu, dalam aspek sosial, Eka Suwendra mengungkapkan bahwa PS telah menerapkan program Respectful Workplace untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Sedangkan dari sisi tata kelola, Pertamina International Shipping selalu mengikuti aturan yang berlaku di industri perkapalan, baik skala nasional maupun internasional. Kedepannya, Eka menyebutkan bahwa pihaknya telah menyusun roadmap ESG yang mencakup 2 strategi utama, yaitu investasi dan operasional. Salah satu fokusnya adalah penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. PT Asia Pacific Fibers Tbk atau POLI resmi menutup permanen pabrik Karawang yang sudah berhenti beroperasi sejak 1 November 2024. Keputusan ini diambil karena tekanan bisnis yang berat. PT Asia Pacific Fibers Tbk atau POLI memastikan pabrik Karawang akan ditutup permanen setelah lama idle sejak 1 November 2024. Langkah ini ditempuh karena kombinasi oversupply global, kenaikan tarif ekspor AS, dan ketidakpastian penerapan bea anti-dumping di dalam negeri. Manajemen menilai biaya merawat fasilitas yang tidak beroperasi terlalu membebani keuangan perusahaan. Penutupan pabrik diproyeksikan menekan penjualan pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Menurut Corporate Secretary Tunario, POLI masih bergulat dengan restrukturisasi utang setelah membukukan rugi bersih 769 miliar rupiah pada 2024 ketika penjualan turun dari 4,44 triliun rupiah menjadi 3,04 triliun. Posisi utang berbunga tercatat 17,4 triliun rupiah per 31 Maret 2025 sehingga efisiensi operasional menjadi krusial. Adapun, perseroan akan merevisi proyeksi bisnis dan memusatkan operasi pada pabrik Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah. Lini produk dan faktor pendukung produksi akan direview ulang agar tetap layak secara teknis dan komersial pasca penutupan Karawang. Manajemen menegaskan reposisi strategis ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tekanan industri tekstil global. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Astra International Tbk akan mengakuisisi 83,67% saham emiten properti PT Mega Manunggal Property Tbk atau MMLP. Aksi akuisisi ini dilakukan melalui anak usahanya PT Saka Industrial Arjaya. PT Astra International Tbk akan mengakuisisi 83,67% saham emiten properti PT Mega Manunggal Property Tbk atau MMLP. Aksi akuisisi ini dilakukan melalui anak usahanya PT Saka Industrial Arjaya. Kedua pihak menaikkan perjanjian jual beli saham bersyarat atau Conditional Share Sale dan Purchase Agreement atau CSPA pada 21 Juli 2025. Corporate Secretary Astra International Gita Tiffany Boer mengatakan, Astra melalui PT Saka Industrial Arjaya atau SIA akan membeli saham MMLP dari sejumlah pemegang saham existing yakni PT Suwarna Arta Mandiri selaku pemegang saham mayoritas, Bridge Lead Limited 17,51% dan beberapa pemegang saham minoritas lainnya. Nantinya SIA akan menjadi pengendali baru di perusahaan properti tersebut. Usai akuisisi rampung, Astra juga akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan OJK nomor 9/POJK 04/2018 tentang akuisisi perusahaan terbuka. Manajemen menyatakan bahwa transaksi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi material atau transaksi afiliasi, serta tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, emiten berkode saham MTEL, mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai fantastis mencapai 1 triliun rupiah. Untuk bisa mengeksekusi aksi korporasi tersebut, Miratel akan meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 26 Agustus 2025.
Emiten telekomunikasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk yang berkode saham MTEL menyatakan akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback saham. Dikutip dari laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia 21 Juli 2025, MTEL akan melakukan buyback saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1 triliun rupiah. Jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli kembali maksimal 4,12% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MTEL. Manajemen menjelaskan bahwa aksi korporasi ini dilandasi oleh 2 tujuan utama. Pertama, sebagai langkah fleksibilitas menjaga stabilitas harga saham agar dapat mencerminkan nilai dan kinerja fundamental perusahaan. Kedua, mengoptimalkan kelebihan kas perusahaan guna meningkatkan imbal hasil bagi para pemegang saham. Untuk bisa mengeksekusi aksi korporasi ini, Mitra Tel akan meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 26 Agustus 2025. Rencananya buyback akan dilaksanakan selama 12 bulan dimulai sejak 26 Agustus 2025. Manajemen memastikan dana untuk buyback akan sepenuhnya berasal dari kas internal. Pelaksanaan aksi ini juga diyakini tidak akan memberikan dampak material negatif terhadap kegiatan usaha. Aksi ini diproyeksikan akan mengurangi total aset perseroan menjadi 57,13 triliun rupiah dan total ekuitas menjadi 32,38 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang berkode saham WIFI melaporkan realisasi masuknya perusahaan Jepang NTT Asia Pte Ltd ke anak usaha perseroan PT Integrasi Jaringan Ekosistem. NTT Group gelontorkan dana 999,87 miliar rupiah untuk menggenggam kepemilikan 49% saham. Emiten telekomunikasi terafiliasi Hashim Joyo Hadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang berkode saham WIFI melaporkan realisasi masuknya perusahaan Jepang NTT Asia Pte Ltd ke anak usaha perseroan. Sebelumnya dikabarkan NTT Group akan menggelontorkan dana 999,87 miliar rupiah ke dalam entitas anak WIFI untuk menggenggam kepemilikan 49% saham. Direktur Such Sanedi Ong mengatakan anak usaha perseroan yaitu PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau IJE telah menandatangani akta pernyataan keputusan para pemegang saham dengan akta nomor 12 tertanggal 17 Juli 2025. Di dalam akta tersebut, NTT Asia Pte Ltd mengambil porsi kepemilikan saham di IJE sebesar 49% dengan kepemilikan 685,78 juta saham IJE. Kepemilikan saham IJE lainnya adalah oleh PT Jaringan Infra Andalan sebesar 711,65 juta saham dan PT Lintas Maju Maksimal sebesar 2,12 juta saham. Ong dalam keterbukaan informasi menyatakan bergabungnya NTT Asia sebagai pemegang saham IJE akan mendukung operasional IJE mengingat NTT Asia adalah perusahaan multinasional di bidang telekomunikasi yang berasal dari Jepang. Adapun transaksi tersebut telah disetujui RUU PSLB WIFI pada 30 Juni 2025. Rencana bergabungnya NTT Asia juga diumumkan lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 5 Juni 2025. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update penutupan IHSG hari ini di sesi pertama, di mana hari ini IHSG ditutup menguat 0,2% ke level 7.413,31. Adapun tadi pagi dibuka di level 7.440 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.457. Dan 238 saham mengalami kenaikan, 318 saham mengalami penurunan, dan 239 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada ADRO yang naik 5,84% ke level 1.995, Brand naik 3,8% ke level 8.200, Inet naik 15,44% ke level 314 dan Bumi naik 2,54% ke level 121. Dan saham-saham mengalami penurunan terdalam atau top losers antara lain seperti yang ditampilkan di layar kaca Anda pemirsa, ada Antam yang turun 3,76% ke level 3070,
Cuan turun 1,87% ke level 1.575, BRMS turun 2,54% ke level 460 dan BRPT turun 1,67% ke level 2.350. Dan dari pergerakan sektoral pemirsa, infrastruktur mengalami kenaikan 2,82%, teknologi naik 0,72%, sedangkan barang baku mengalami penurunan 0,94% dan konsumsi non-primer turun 0,73%. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDEX First Session Closing. Pemirsa, Nanlite merilis lampu LED RGBW portable terbaru bernama Pico. Pico menawarkan performa dan kendali warna dalam kemasan bodi yang sangat ringkas. Bobotnya juga sangat ringan, hanya 130 gram. Nanlite, perusahaan yang berspesialisasi dalam desain dan produksi solusi pencahayaan LED, baru saja merilis lampu LED RGBW Portable terbaru mereka yang diberi nama Pico. Pico menawarkan performa dan kendali warna dalam kemasan bodi yang sangat ringkas, bobotnya juga sangat ringan, hanya 130 gram. Sistem pencahayaan LED Pico mengusung teknologi Nebula C4 Light Engine. Teknologi tersebut memastikan Pico mampu menghasilkan cahaya dengan rentang temperatur warna lebih lebar, mulai dari 2700K hingga 7500K. Meski sangat mungil, namun ini bisa menghasilkan output cahaya yang kuat dengan tingkat 4211 lux di jarak 0,3 meter. Pengguna juga bisa mengandalkan warna hue 0-360 derajat dan saturasi 0-100%, menjadikannya mampu menghasilkan output cahaya yang fleksibel sekelas lampu studio. Semua pengaturan akan tampil di layarnya dan bisa diatur lewat knob yang tersedia. Sebagai tambahan, Pico sudah dilengkapi dengan 14 efek pencahayaan, kaki penyangga, dudukan hot shoe untuk terpasang ke kamera, dan sistem diffuser magnetik dengan rancangan bodi yang sangat ringkas dan ringan. Pico bisa diandalkan sebagai sistem pencahayaan untuk para kreator mengambil foto dan video di beragam skenario. Pico akan tersedia dalam waktu dekat dengan harga $35 Amerika atau sekitar Rp570.000. Berbagai sumber, IDX Channel. Samsung Galaxy Watch 8 series hadir di Indonesia. Jam tangan pintar ini semakin canggih dengan dukungan Gemini AI dan One UI 8 Watch, serta sederet fitur kesehatan yang lengkap lainnya. Samsung Indonesia meresmikan kehadiran jam tangan pintar Samsung Galaxy Watch 8 series. Jam tangan pintar ini semakin canggih dengan dukungan Gemini AI dan One UI 8 Watch, serta sederet fitur kesehatan yang lengkap. Galaxy Watch 8 series tersedia dalam dua varian, yakni Galaxy Watch 8 dan Galaxy Watch 8 Classic. Galaxy Watch 8 ada dua ukuran, yakni 40 mm dan 44 mm. Sementara Watch 8 Classic hanya tersedia satu ukuran, yakni 46 mm. Perbedaan keduanya terdapat di desain. Galaxy Watch 8 tampil lebih minimalis dan meramping, sementara Watch 8 Classic tampil sporty dengan bezel putar di sekeliling panel layar. Meski berbeda, keduanya membawa sederet fitur lengkap untuk mendukung gaya hidup sehat. Mulai dari fitur bedtime guide untuk meningkatkan kualitas tidur, antioksidan untuk mengukur tingkat antioksidan dari asupan yang kita makan, minum, vascular load untuk menjaga pembuluh darah kita mampu menyalurkan oksigen, nutrisi dan darah dengan baik, hingga running coach yang mampu mengguna olahraga lari. Selain itu tersedia fitur auto workout detection yang mampu otomatis mendeteksi aktivitas yang sedang dilakukan, dan fitur body composition yang mampu mengukur body fat, skeletal muscle dan parameter penting lainnya. Data ini bisa membangun pengguna melacak progres lebih akurat dan menyesuaikan latihan dengan goal yang ingin dicapai. Galaxy Watch 8 terdiri dari pilihan warna grafit dan silver dengan harga Rp5,49 juta untuk ukuran 40 mm dan Rp5,99 juta untuk ukuran 44 mm. Sementara Galaxy Watch 8 Classic yang berukuran 46 mm tersedia dalam dua warna elegan, yakni hitam dan putih dengan harga Rp6,99 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDEX First Session Closing.
Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena lulusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.